Oke, teman-teman, saya masuk ke sesi selanjutnya nih ya, teman-teman ya. Terkait dengan review kesiapan pelayanan perizinan usaha berbasis digital di Indonesia, ya. Jadi, jadi terkait dengan hukum perizinan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital, kemudian pelayanan perizinan di Indonesia, kemudian terkait dengan analisis tingkat kesiapan, kemudian terkait dengan implementasi atau penerapan, juga rekomendasi perbaikan sistem yang ada. Ya, jadi kita akan mengkaji beberapa hal yang terkait dengan infrastruktur digital, kerangka regulasi kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung sistem perizinan berbasis digital efektif, efisien, kemudian transparan. Nih, untuk pendahuluan, kita akan memantik beberapa hal-hal terkait dengan review perizinan usaha berbasis digital di Indonesia. Yang pertama terkait dengan transformasi digital. Ya. Saat kita berbicara masalah transformasi digital, artinya kita sedang berbicara terkait dengan perizinan usaha di Indonesia, kemudian yang berkembang pesat secara digital. Contohnya adalah e-commerce, ya. Kemudian terkait dengan perkembangan e-government, ya. Perkembangan e-government sendiri itu ada kemajuan yang signifikan terjadi di tahun 2018 hingga 2025 ini. Kemudian terkait dengan peningkatan, ya. Peningkatan apa? Peningkatan eh, EGDI, ya. Indeks EGDI di Indonesia itu naik 19 peringkat dalam 4 tahun akhir-akhir ini. Kemudian faktor kunci, ya, perizinan itu menjadi komponen yang paling penting dalam ease of doing business. Lah, latar belakangnya itu apa sih? Latar belakangnya itu sebenarnya masih sama ya, teman-teman ya. Pasti akan ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi landasan reformasi perizinan digital. Kemudian ada PP, ya. Ada PP atau Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Kemudian Perpres nomor 91 2017, ya, terkait dengan percepatan pelaksanaan berusaha, ya, peningkatan kecepatan perizinan. Kemudian terkait dengan Perpres nomor 95 tahun 2018, ya. Di sini terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Di sini mendukung digitalisasi perizinan. Nah, di sini teman-teman ada hal yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan evolusi sistem perizinan di Indonesia. Jadi tahun 2007 sampai dengan 2013 itu tadi yang pelayanan terpadu satu pintu itu dulu namanya pelayanan terpadu satu pintu saja nih. Ya, kemudian diimplementasikan nasional atau dengan istilah PTSP. Kemudian 2014 sampai 2018 PTSP online itu mulai diterapkan di beberapa daerah Indonesia. Lah, kemudian di 2018 sampai dengan 2021 itu dikenalkan OSS, Online Single Submission, ya. Diluncurkan 1.0, diluncurkan secara nasional. Kemudian dari 2021 sampai dengan sekarang itu ada yang namanya OSS atau Online Single Submission yang berbasis resiko, menjadi standar baru bagi lingkup perizinan. Ya, jadi memang dari tahun ke tahun itu maju nih teman-teman ya, banyak sekali kemudian dinamika yang ada, kemudian terkait dengan perubahan teknologi, ya, digitalisasi. Nah, ini terkait dengan sistem OSS RBA, ya, terintegrasi ya sebanyak 1.500-an jenis izin dalam satu platform.
kemudian klasifikasi resikonya ya tadi rendah, menengah tinggi dan tinggi. Proses verifikasinya itu berdasarkan tingkat resiko usaha. Kemudian terkait dengan penyederhanaan itu 411 prosedur menjadi 143 prosedur. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian terkait dengan infrastruktur digital ya, infrastruktur digital perizinan nasional itu terkait dengan data center itu ada di pusat data OSS di Jakarta dan Batam. Jadi di sini ada 2. Kemudian ada 538 integrasi ya. Kemudian 93,5 ya. Bandwidth ada kapasitas jaringan nasional tahun 2024. Kemudian disusul dengan cakupan 4G ya. Malah yang sekarang itu sudah ada 5G nih teman-teman ya. Presentasi populasi Indonesia yang terlayani. Nah, kemudian ada tingkat adopsi nih teman-teman ya. Tingkat adopsi sistem perizinan digital. Saat kita berbicara masalah tingkat adopsi sistem perizinan digital, maka kita akan berbicara terkait dengan kesenjangan. Kesenjangan apa? Kesenjangan adopsi UMKM. Implementasi perizinan digital di Indonesia itu menunjukkan kemajuan yang bertahap. Jadi memang tidak signifikan, tapi bertahap. Meskipun masih menghadapi tantangan adopsi yang signifikan juga. Kemudian data terkini itu menunjukkan kesenjangan yang kemudian perlu diatasi dalam integrasi UMKM ke dalam ekosistem digital. Yang pertama itu terkait dengan pengguna yang terdaftar, ya. Jadi total ada sekitar 2,3 juta pengguna telah terdaftar di OSS. Kemudian ada NIB digital baru. Jadi di tahun 2023 itu mencatat penerbitan sekitar 750-an ribu ya NIB dengan sistem digital yang baru juga. Kemudian terkait dengan integrasi digital, integrasi digital saat ini itu ada sekitar 72% proses perizinan itu sudah terintegrasi secara digital. Yang kemudian tadinya manual harus bertatap muka, sekarang dipermudah dengan digital ya, tanpa tatap muka. Kemudian terkait dengan analisis kesiapan teknologi ya. Yang pertama itu konektivitas kabupaten atau kota. Jadi ada sekitar 92% wilayah telah terhubung ke jaringan OSS nasional. Ya. Jadi sudah hampir mendekati sempurna nih teman-teman ya terkait dengan jaringan OSS nasional. Kemudian ada penetrasi internet ya. Saat kita berbicara masalah penetrasi internet, jadi jangkauannya itu sekitar 77,8% dari total populasi pada tahun 2024. Literasi digital ya, Indonesia itu indeksnya itu 3,54 dari 5 pada tahun 2024, artinya cukup lumayan baik ya. Kemudian disparitas infrastruktur. Jadi kesenjangan Jawa dan luar Jawa itu masih mencapai 35%. Yang mau saya tanyakan ke teman-teman yang ada di sini, disparitas itu artinya apa sih? Ayo Mas paralegal, Mbak paralegal, disparitas itu artinya apa? Sambil senyum, sambil memikirkan. Oke? Apa nih disparitas itu? Disparitas adalah apa? Perbedaan ya Pak Rengga. Apa? Perbedaan. Perbedaan. Kalau menurut Mas Yunan apa Mas Yunan? Ada jarak atau kesenjangan. Ada perbedaan, ada jarak atau kesenjangan atau ketidaksetaraan. Ya artinya kan tidak sama ya, ada perbedaan, ada kesenjangan tuh ya. Terkait dengan Jawa dan luar Jawa. Kenapa sih kok kemudian konteksnya Jawa dan luar Jawa?
Kira-kira konteksnya apa nih? Kok kemudian di sini disparitas infrastruktur itu terjadi di Jawa dan luar Jawa nih teman-teman? Apa Ya ayo? mungkin para pembangunan negara kita kan dulu masih di Jawa sentris ya. Mungkin baru era-era Pak Jokowi itu kemarin mulai di Sumatera, Kalimantan, kemudian dibangunnya IKN juga sebenarnya ingin adanya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Jadi waktu itu memang karena pusat perekonomian juga di Jawa, ibu kota negara juga di Jawa, sehingga pemerataannya hanya menyamping tanpa bisa menyeberang antara pulau, karena kan memang juga ada istilahnya iming-iming sendiri ketika kita berusaha di Jawa itu pasti payu, pasti laku, pasti berkembang daripada kita membuka usaha di luar Jawa. Iya. Mungkin itu. Oke. Ini kalau Mas Fadli itu mana nih Mas Fadli? Fadli? Bukan Fadli. Ya Pak. Ya. Kalau menurut Mas Fadli kenapa nih Mas kok kemudian disparitas infrastruktur itu kesenjangannya atau disparitasnya itu hanya di Jawa dan luar Jawa? Ya mungkin karena beberapa faktor media juga kan semuanya pusatnya di Pulau Jawa sih Pak. Jadi ya bukan beda sama Sumatera, Sulawesi, Papua gitu kan. Oke. Artinya Jawa sentris ya? Betul ya? Iya, Jawa media. Sama seperti Mas Yunan tadi. Jadi dianggapnya kalau semuanya di Jawa itu semuanya itu serba ada, semuanya itu serba mahal, semuanya serba eksklusif. Makanya di eranya Jokowi itu ibu kota negara kemudian dipindahkan ke IKN gitu, ke Kalimantan agar ada pemerataan gitu. Jangan-jangan nanti berapa puluh tahun ke depannya lagi setelah INKN bisa jadi dipindahkan ke Sulawesi, bisa jadi agar ada pemerataan. Kemudian terkait dengan analisis kesiapan regulasi, yang pertama itu terkait dengan peraturan daerah. Jadi ada sekitar 76% itu telah disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya masih ada sekitar berapa tuh? 76 berarti 24. Ya. Ada sekitar 24% itu yang masih disharmonisasi dan tidak sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemudian terkait dengan regulasi pusat, ya di sini itu ada 62 regulasi itu masih memerlukan harmonisasi dengan sistem digital.